Shalom saudara-saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kelas pelatihan Kairos Bible Study di minggu kedua bulan Agustus tahun 2022. Hari ini kita akan kembali memperdalam apa yang telah kita renungkan bersama-sama pada ibadah hari Minggu kemarin, yaitu beriman secara aktif. Di dalam teks Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa teman-teman, setelah kita membaca bersama-sama bagian ini, ajak jemaat untuk membaca sendiri-sendiri 1 atau 2 kali. Lalu teman-teman memparafrasekan kalimat ini dengan bahasa teman-teman sendiri, dengan menggunakan prinsip tidak boleh menafsir atau menambahi kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah itu saudara-saudara boleh memancing diskusi dengan mengajukan pertanyaan. Apakah yang Tuhan, itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus, perkenalkan tentang dirinya? Jadi ajak jemaat sekalian untuk menemukan kalimat atau ayat dalam satu teks itu yang berbicara atau yang mengajarkan atau yang membuat kita mengenal tentang Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, berapa kebenaran tentang Tuhan yang bisa kita pelajari dalam bagian ini antara lain yang pertama, dalam hidup ini akan selalu ada yang namanya jebakan, akan ada yang namanya jeratan atau umpan ataupun batu sandungan yang dapat menyebabkan murid-murid Kristus terperangkap atau jatuh ke dalam dosa. Jadi ayat yang pertama. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kepada para murid satu kebenaran dasar, bahwa dari dulu, sekarang, maupun yang akan datang nanti, yang namanya pencobaan itu, jeratan itu, jebakan itu akan ada dan pasti akan selalu ada di sekitar kita. Dan tujuan dari semuanya itu adalah merangkap kita, menjebak kita, supaya kita terperangkap di dalam dosa. Nah, jebakan di sini di dalam teks aslinya itu bisa diumpamakan seperti umpan ikan pada waktu memancing. Jadi atau yang kedua jebakan burung, atau yang ketiga seperti batu sandungan. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika Tuhan menyampaikan bahwa di dunia ini akan ada selalu yang namanya penyesatan, Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa di sekitar kita ini ada umpan, ada jebakan, ada batu sandungan yang kapan saja bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi dalam bagian pertama ini saudara-saudara, ajak jemaat untuk menyadari bahwa sesungguhnya setiap hari kita akan selalu ada dan bersentuhan dengan berbagai macam jebakan umpan yang dipasang oleh si jahat untuk membawa kita masuk dalam jeratan dosa. Oleh karena itu ajak jemaat untuk mengenali kira-kira jebakan-jebakan apa yang dapat membawa kita terperangkap dalam dosa. Pintu-pintu apakah yang dapat digunakan oleh iblis untuk menjerat kita masuk ke dalam berbagai macam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Kebenaran kedua adalah celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang memasang atau mengadakan jebakan, jerat, umpan, atau batu sandungan yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Di dalam bagian ini kebenaran yang kedua, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa Tuhan tidak main-main. Tuhan tidak tinggal diam dengan orang-orang yang secara sengaja menyesatkan, orang-orang yang sengaja menjadi batu sandungan, orang-orang yang secara sengaja menjatuhkan sesamanya sehingga jatuh dalam dosa. Firman Tuhan, celakalah. Ini kalimat interjection dengan pengertian bahwa ketika Tuhan mengetahui bahwa ada orang yang secara sengaja menghadirkan jebakan, menghadirkan umpan-umpan, menghadirkan perangkap-perangkap yang dapat membuat saudaranya jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan membuat perhitungan. Nah, oleh karena itu dalam kebenaran yang kedua ini, ajak jemaat sekalian untuk mengoreksi
pikiran, aktivitas hati yang seringkali dilakukan. Contohnya, apakah kita sering men-sharekan link-link yang isinya hal-hal yang berdosa? Apakah kita seringkali men-sharingkan berita-berita bohong? Ataukah kita seringkali menceritakan keburukan-keburukan orang lain yang belum tentu benar? Jadi ajak setiap jemaat untuk mengoreksi aktivitas kehidupannya sehari-hari. Apakah dia sungguh-sungguh telah benar di hadapan Tuhan? Kebenaran yang ketiga adalah Tuhan Yesus berkata lebih baik atau lebih menguntungkan jika si penyesat itu kepadanya diikatkan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut, ketimbang harus berhadapan dengan Tuhan yang penuh kuasa itu. Karena apa? Seperti di ayat yang ke-1 tadi, ada kengerian yang begitu luar biasa yang harus dihadapi oleh orang-orang yang menyesatkan. Jadi poin yang ketiga ini, ajak jemaat setelah mengoreksi aktivitasnya, setelah mengoreksi tindakan-tindakannya yang mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang mungkin menyesatkan orang lain, yang mungkin membuat orang lain jatuh dan terperangkap dalam dosa. Kebenaran yang ketiga ini ajak jemaat untuk bertobat, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahannya itu, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya itu, sehingga terhindar dari hukuman Tuhan yang dahsyat ini. Kebenaran yang keempat adalah yaitu para murid harus selalu memberi perhatian penuh, yaitu menjaga dirinya sendiri agar tidak kehilangan arah dan mempertahankannya. Di ayat 3 dan keempat, jagalah dirimu. Ini berarti bahwa setiap murid yang pertama harus menjaga dirinya sendiri agar tidak terjebak dalam tipu daya iblis, tidak terjebak dalam umpan-umpan yang disediakan iblis sehingga membuat para murid terjerat dalam dosa. Namun di sisi yang lain, jagalah dirimu, itu juga berupa perintah agar setiap murid Kristus mendisiplin dirinya supaya hidupnya tidak menjadi penyebab atau batu sandungan atau jerat bagi orang lain. Jagalah dirimu sendiri itu juga memiliki makna para murid harus menjaga saudara-saudara seimannya. Kita harus berjuang dengan segenap hati untuk menjaga dan membebaskan saudara seiman kita agar terbebas dan tidak masuk ke dalam jeratan iblis, termasuk di dalamnya dengan cara memberikan pengampunan bagi saudara-saudara seiman dengan pengampunan yang tanpa batas. Di ayat yang kelima, jika 7 kali saudara dalam sehari berbuat dosa dan 7 kali datang kepadamu dan menyesal, maka engkau akan harus memberikan pengampunan kepadanya. Jadi ajak jemaat sekalian dalam kebenaran yang keempat ini membuat atau memikirkan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa tetap waspada, tidak terjebak dalam tipu muslihat iblis dan sekaligus tidak menjadi alat di tangan iblis. Yang kedua, ajak jemaat untuk mengoreksi hati. Apakah selama ini sulit sekali memberikan pengampunan? Dan jika ada yang harus diberi pengampunan, tanyakanlah kepada anggota KBS, kepada siapa Anda rindu malam hari ini melepaskan pengampunan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni kita. Kebenaran tentang Tuhan yang kelima yang terakhir adalah, dengan memiliki iman, para murid akan memiliki kuasa untuk tetap fokus, memiliki kuasa untuk tidak terperangkap dan terjebak dalam dosa, namun juga sanggup membebaskan saudara seimannya dari perangkap dan jerat dosa. Nah, saudara-saudara, di ayat ke-6, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah dan berakar dan bertumbuhlah di dalam laut, maka pohon ara itu pun akan tunduk atau taat kepadamu. Ini memberi pengertian jika kita memiliki iman, artinya jika kita percaya kepada firman Tuhan dan mau melakukannya dengan tekun dan setia, kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita akan menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Demikianlah 5 kebenaran tentang Tuhan.
Dan teman-teman bisa menambahkannya sesuai dengan pergumulan teman-teman sekalian, atau teman-teman juga bisa menguranginya ketika memperhatikan situasi dan kondisi diskusi dalam KBS kita dalam minggu ini. Yang kedua adalah kebenaran tentang manusia. Apakah yang kita pelajari tentang manusia, baik itu janji, baik itu dosa, perintah, teladan maupun teguran? Janji, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan berjanji bahwa jika saya memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka saya dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di ayat yang ke-6 seperti khotbah minggu yang lalu, ini adalah conditional clause, di mana sesungguhnya Tuhan sudah mengaruniakan iman itu kepada kita. Persoalannya adalah mau atau tidak. Kita menghidupi iman itu. Kita beriman secara aktif, artinya apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita lakukan dengan tekun dan setia, meskipun kita rasa sangat berat untuk melakukannya. Janji Tuhan ketika kita mau melakukannya dengan setia, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan dan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tentang dosa, saya menemukan dua hal, di mana tanpa saya sadari, apa yang saya ucapkan dan lakukan dapat menjadi jebakan atau batu sandungan bagi orang lain, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah, saya masih memiliki sikap abai terhadap saudara seiman yang terjebak atau terperangkap dalam dosa. Sehingga saya tidak mau mengambil risiko untuk menarik mereka atau menjagai mereka, dan lebih bersifat hanya sebagai penonton. Dan teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain untuk menemukan dosa-dosa apa yang ditemukan atau disingkapkan dalam kebenaran firman ini. Dari perintah, saya menemukan dua. Yang pertama, agar menjaga diri sendiri agar tetap tidak menjadi penyebab atau jebakan atau jerat atau umpan atau batu sandungan bagi sesama, sehingga membuat mereka jatuh dalam dosa. Saya diperintahkan untuk menjaga diri sendiri agar tidak membuat orang lain jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, berjuang dengan segenap hati untuk menjaga dan membebaskan saudara seiman agar terbebas dari jerat dosa. Dan salah satunya adalah dengan cara memberi pengampunan tanpa syarat, sekalipun orang tersebut telah berbuat dosa dan berbuat salah secara sempurna. Teguran, saya menemukan dua hal. Yang pertama, jika dalam hidup ini akan ada selalu jebakan, jeratan, umpan atau batu sandungan yang dapat menyebabkan para muridnya terperangkap dan jatuh ke dalam dosa, maka saya harus menjaga stamina rohani saya. Bagaimana caranya? Yang kedua, stamina rohani itu sangat dipengaruhi oleh ketekunan dan kerelaan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 109, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian teladan, saya belajar bahwa saya harus berani memohon segala sesuatu yang saya butuhkan kepada Bapa di surga, agar saya dapat menjalankan firman dengan baik dan benar. Saya tidak perlu takut permohonan saya salah. Yang penting sebagai anak-anak Tuhan, apa yang saya perlu rasa untuk mohonkan kepada Bapa di surga, saya harus mohonkan itu kepada Bapa di surga, seperti yang dilakukan oleh para murid di ayat yang kelima. Setelah kita belajar tentang kebenaran tentang Tuhan dan tentang manusia, dan kita tahu bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita secara khusus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada dua. Yang pertama, bertekun membaca, merenungkan dan melakukan dan membagikan firman Tuhan. Ajak anggota KBS selama 1 minggu ini tekun membaca renungan harian yang diserikan Ibu Gembala, lalu dengan membuat checklist di dalam grup WA, misalnya dengan menulis selesai atau done atau segala macamnya. Yang kedua, perlu melatih disiplin rohani agar tetap fokus pada Kristus dan waspada terhadap tipu daya iblis.
Dan salah satunya adalah dengan selalu waspada dengan pikiran dan hati kita yang seringkali jatuh atau terperangkap dalam dosa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dan tetap semangat.